Masih. Oh, kamu udah mulai. Zoomnya masih. Keren ya. Kita nggak pakai video. Iya. Udah ada belum? Oh, ya. Udah belum? Belum deh kayaknya. Belum kan Pak Bin? Oh, udah kok ini. Udah. Udah. Halo semua. Terima kasih yang sudah join. Mohon maaf ya, ada sedikit keterlambatan dalam memulai live. Boleh teman-teman salam-salam dulu dong, seperti biasa ya. Tulis-tulis di kolom komentar, ramekan roomnya. Oh ya, ini pertama, wow luar biasa pertama ya. Dari Jepara hadir, dari Kak Dek Vira. Buat teman-teman yang sudah join, seperti biasa ya, boleh tag-tag dulu teman-temannya, ramaikan roomnya, colek-colek teman-temannya supaya rame. Dan juga, alhamdulillah luar biasa sekali di grup kecintaan dan kesayangan kita ini sudah banyak sekali yang sudah join, hampir 32.000 orang yang sudah join. Luar biasa ya, hanya dalam beberapa bulan saja grup kesehatan kecantikan sudah banyak yang masuk dan join, alhamdulillah. Wow, saya mau baca komentar dulu nih supaya teman-teman semangat. Masih semangat ya? Puasanya gimana? Lancar ya semua puasanya? Baru jam segini soalnya. Banyuwangi hadir, Cirebon hadir, wow, luar biasa. Boleh nih tag-tag dulu teman-temannya. Saya mau lihat nih. Sepertinya belum ada nih yang tag-tag teman-temannya. Ya teman-teman ya, sekarang kita sedang menjalani ibadah puasa dan tinggal beberapa hari lagi kita menyambut hari kemenangan kita. Harus tetap semangat sampai akhir ya. Semangat ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai webinar kali ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dan kepada semua pihak yang sudah mendukung acara pada pagi hari ini. Yang mana biasanya kan kita webinarnya di hari kerja ya. Nah, tapi ini saya ingin menyapa teman-teman di hari weekend, ngapain aja. Sambil bersantai di hari weekend, sebaiknya kita mendengarkan webinar yang pastinya akan banyak sekali informasi ataupun edukasi yang kita dapatkan pada hari ini ya. Oke, ini sudah semakin banyak yang sudah join. Wow, Jawa Timur hadir luar biasa. Nah, teman-teman semua, di sini saya belum buka secara resmi ya webinar kali ini. Saya ingin kumpulkan dulu semuanya banyak-banyak. Nanti deh kalau sudah 70 orang hadir, saya akan buka secara resmi webinar kali ini. Nah, kita sekarang santai-santai dulu ya sambil membakar-bakar semangatnya. Oke ya. Si, si, Situ Bondo hadir luar biasa ya. Ini dari seluruh daerah hadir. Wah, sudah 75. Oke, baiklah teman-teman semua. Saya buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan dan juga kita selalu dalam keadaan optimal kita, apalagi di tengah pandemi dan juga kita sedang menjalankan ibadah puasa. Amin, semoga kita selalu sehat semua. Nah teman-teman, webinar kali ini ya, kalau teman-teman sudah baca infonya pasti sudah menunggu dan menanti ya, kapan sih webinarnya dimulai gitu. Nah, jadi webinar kali ini sangat-sangat spesial yang mana kita menghadirkan langsung ahlinya. Nah, beliau ini nanti akan memberikan informasi-informasi dan edukasi-edukasi yang pastinya seputar tentang kesehatan dan kecantikan, khususnya di kesehatan kulit dan kecantikan ya. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, silahkan simak dari awal sampai akhir, yang mana nanti kita akan ada bagikan giveaway buat teman-teman semua. Nah, nanti giveaway-nya gimana? Itu akan kita jelaskan nanti saat acara. Yang penting diramein dulu semua. Wah, ini sudah banyak ya yang colek-colek teman-temannya. Wow, sudah banyak sekali, 79 orang Wonosobo hadir. Oke ya teman-teman, di sini sudah banyak. Nah, di sini
Saya perkenalan diri, saya Nelsa Purwaningsih sebagai konsultan beauty dari PT Natural Nusantara yang secara resmi membuka webinar kali ini. Oke, boleh tepuk tangannya dong secara virtual ya. Wow, sudah 93 hadir, sepertinya sudah sangat penasaran ya teman-teman, dan juga kita tadi sudah agak ngaret sedikit yang membuat teman-teman semakin penasaran. Baik, mungkin langsung saja ya, boleh kita mulai ya. Nanti teman-teman akan ditemani oleh partner saya, yang mana dia dari tim Moleskine yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Teman-teman akan ditemani dari awal sampai akhir oleh seseorang. Nah, nanti teman-teman boleh kenalan sendiri nih. Oke, baiklah, langsung saja, tidak usah berlama-lama karena di sini sudah ada 100 lebih orang yang sudah menunggu webinar kali ini. Oke, simak terus, lanjut terus, dan juga selamat menyaksikan. Langsung aja. Oh ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, semangat pagi, dan tetap semangat pagi. Gimana tuh ya? Selamat pagi teman-teman. Aduh, aku udah berapa kali nih yang ngomong selamat pagi ya. Jadi di pagi yang cerah ini menjelang siang ya. Semoga teman-teman masih tetap semangat walaupun ini weekend ya. Hari Sabtu waktunya santai-santai, bangun siang mungkin ya. Nah, itu kita semoga tetap semangat teman-teman, karena hari ini kita akan menimba ilmu ya. Ilmu tentunya tentang kulit gitu ya. Nah, seperti tadi yang udah, oh ya mungkin aku perkenalan dulu ya, aku lupa karena saking semangatnya hari ini aku. Teman-teman mungkin masih ada yang belum kenal aku ya, jarang nonton-nonton gitu yang pas aku live gitu ya. Nah, perkenalkan teman-teman, nama aku Desti Cahyaning Tias, biasa dipanggil Tiwit atau Desti, dan aku dari beauty konsultannya Moleskine gitu. Jadi kalau teman-teman yang sering konsultasi di WA atau di Telegram atau di DM Instagram mungkinnya, nah itu biasanya aku yang balesin gitu. Wah, ini rame banget ya nih, aku lihat kolom komentarnya nih. Hai Kak Tiwit, halo semuanya teman-teman. Oke, jadi sekarang seperti yang udah disampaikan oleh Mbak Nelsa tadi, bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol cantik tentunya bersama ahlinya. Jadi nanti aku hari ini nggak sendiri gitu ya. Jadi aku nanti ditemenin sama ahlinya, ahli tentang kulit juga. Jadi kalau aku dan teman-teman Morskin lainnya kan kita belajar ya. Nah, kalau ini memang beliau tuh udah sekolah iya, pokoknya udah ahli lah gitu untuk masalah dunia kecantikan gitu. Nah, sebelumnya mungkin aku mau ngobrol dikit-dikit dulu ya sebelum kita melihat langsung si dokternya ya. Jadi beliau ini adalah seorang dokter ya yang lahir di Semarang 19 November tahun 1990, dan beliau ini sebelumnya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, dan sekarang beliau sedang melanjutkan sekolahnya lagi di dunia kecantikan tentunya seperti itu. Dan sebelumnya beliau ini juga menjadi seorang dokter umum di Rumah Sakit Awaludin Jamin, Semarang, Jawa Tengah. Mana nih orang Semarang nih? Pasti udah hadir ya. Pasti tahu nih Rumah Sakit Awaludin Jamin ini. Oke, jadi itu tadi seputar singkatnya si dokter cantik ini, dan mending kita langsung aja ya teman-teman. Panggil si dokternya, nama dokternya ada Dokter Lupita. Kita panggil aja nih Dokter Lupitanya ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Kita panggil dokternya, teman-teman. Langsung saja. Halo, selamat pagi Mbak Tiwi. Halo dokter, selamat pagi. Nah, ini sudah muncul ya di layarnya teman-teman, udah muncul ya duanya. Mungkin maaf ya kalau agak delay karena ya biasa lah ya sinyal ya gitu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Tiwi, selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, wah ini dokternya juga udah fresh banget ini. Kayaknya udah siap ya nih nanti ya dok ya. Mungkin dokter perkenalan dulu dok, boleh? Perkenalan lagi ya. Oh ya, oke, hai semuanya. Perkenalkan saya Dokter Lupita. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang cantik mungkin ya, ngobrol-ngobrol seputar gimana sih kulit yang sehat gitu. Nanti bersama Mbak Tiwit juga
sampai nanti selesai pasti akan menarik ya Mbak tentunya. Yes, betul pasti. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu dipantau, disimak gitu ya. Dan nanti kan tadi Kak Nelsa udah sempat singgung ada giveaway. Nah, itu nanti teman-teman silahkan kirim aja pertanyaan yang menarik. Nanti kita akan pilih 5 orang yang mendapatkan giveaway-nya. Dan tentunya seputar kulit ya teman-teman gitu. Nanti aku akan kasih tahu kira-kira pertanyaan apa aja yang bisa ditanyakan pada sesi kali ini gitu. Oke dok, mungkin langsung aja ya dok ya kita ya. Boleh. Nah, ini teman-teman silahkan disiapkan catatannya. Siapa tahu ini sangat berguna untuk nanti ketika mendukung penjualannya teman-teman gitu ya. Mau promosi itu juga pastinya sangat berguna ya teman. Ya dokter ya. Aduh, agak gelibet-gelibet nih jadinya ya. Oke dok, nih ya ngomongin seputar skincare, seputar kecantikan gitu ya. Sebenarnya itu seberapa penting sih dok kita tuh menggunakan skincare? Penting dong Mbak Tiwit. Mm-mm. Skincare, jadi dari kata-katanya aja skincare, perawatan kulit. Kulit yang sehat itu kan juga akan mencerminkan dari kepribadian kita kan. Selain itu juga menjaga kesehatan kulit, skincare itu juga berfungsi sebagai kalau misalkan kulit itu sudah bermasalah, itu fungsinya untuk mengatasi masalah kulitnya itu sendiri. Terus kemudian selain itu juga untuk menjaga kelembapan kulit karena jika kita melakukan perawatan kulit yang baik, kulit itu akan meregenerasi yang tadinya ada sel kulit mati itu dia bisa menjadi sel kulit yang baru lagi sekitar 28 hari. Ya. Nah, kalau kita jaga dengan baik dalam 28 hari itu akan menjadi sel kulit muda yang baru yang lebih sehat lagi. Dan juga untuk skincare itu penting untuk sebagai barrier skin atau pertahanan dari kulit itu sendiri gitu Mbak Tiwi. Itu bener banget itu dokter. Jadi kalau misalnya kulit kita itu juga cepet regenerasi kulitnya itu cepet, itu kan kulit akan selalu baru ya dok ya. Jadi mungkin yang merasanya kulit kusam itu juga udah nggak kusam lagi gitu ya. Setidaknya berkurang ya dok ya. Ya betul sekali. Nah, Nanti kalau misalkan dari pertahanan kulit itu sendiri rusak, di situ kan juga selain kusam, kulit juga bisa mengelupas dan timbul problem lainnya gitu. Kalau misalkan kita jaga, kita lakukan perawatan kulit dengan baik dan teratur dan rutin, pasti hasilnya akan juga jauh lebih baik. betul sekali. Nah, kira-kira nih dok, mungkin beberapa di sini teman-teman masih bingung. Sebenarnya kapan sih mulai waktu yang tepat untuk kita tuh menggunakan skincare? Mungkin dari segi umur atau mungkin bisa jam-jam kita tepat pakai skincare tuh kapan sih dok? Mungkin yang dari umur dulu tuh kira-kira mulai dari umur berapa? Yang kita tuh pas gitu loh menggunakan skincare. Oke, kalau dari umur, untuk skincare itu sebaiknya juga kita mulai dari masa remaja, terutama masa pubertas, karena di masa pubertas ini hormon sedang nggak stabil-stabilnya, jadi pengaruh hormonal itu seringkali memicu kita untuk terjadinya problem dari kulit. Nah, dari mulai masa pubertas itu biasanya bisa dari SMP, SMA, kemudian juga orang tua juga nggak kalah penting karena biar kulit juga semakin baik dan semakin sehat gitu. Kemudian untuk waktu penggunaannya, sebenarnya waktu yang bagus itu ya waktu saat kita malam hari kita pakai skincare sebelum tidur, karena saat malam hari di situ kita kan sudah bersih ya, sudah siap-siap mau tidur, kita sudah cuci-cuci, sudah bersih semua, dan di situ kita bisa istirahat secara tenang dan kulit itu bisa terhidrasi secara baik dan penyerapan dari penggunaan skincare itu sendiri bisa maksimal. Dan juga saat kita istirahat, kulit tidak terpapar polusi udara ataupun terpapar bagian lainnya. Betul. Aku setuju itu yang malam hari. Memang kalau aku pribadi dok juga justru yang paling maksimal tuh di malam hari. Jadi rangkaian paling lengkapku tuh di malam hari, bener. Itu teman-teman, jangan lupa ya, ini juga penting sekali. Jadi justru maksimalkan itu di malam hari ya dok ya. Karena Ya, kita beristirahat, kulit pun juga beristirahat ya dok ya. ya, Gitu. selain itu juga proses perbaikan dari tubuh, istilahnya sel-sel merecharge itu di malam hari, karena proses metabolisme dari tubuh itu berjalan saat malam hari. Jadi memang dari penyerapannya akan lebih maksimal. Nah dok, kira-kira ini aku tadi kepikiran nih tiba-tiba.
pakai skincare di jam 10 deh, jam 10 malam ke atas tuh sebenarnya ini nggak sih dok? Efektif nggak sih dok? Sebenarnya nggak ada masalah sih Mbak, mau Oh, waktu jam 10 malam ke atas mm-mm. ataupun 10 malam ke bawah. Yang penting adalah cara penggunaan dan jenis dari skincare itu penggunaannya untuk apa. Dan itu Ya. harus tepat sesuai. Mm-mm. Jadi kita pakai skincare itu juga yang penting sesuai dengan kebutuhan kulit ya dok ya. Tuh. Heeh, gitu teman-teman. Jadi misal nih teman-teman kulitnya lagi kering-keringnya, lagi mengelupas-ngelupasnya gitu ya. Justru itu yang utama adalah hidrasinya ya dok ya misalnya. Jadi Tuh. kelembapannya tuh yang harus dijaga gitu. Kecuali teman-teman udah normal, kulitnya udah baik-baik aja, terus teman-teman pengen mencerahkan, baru kita pakai skincare yang mencerahkan ya dok ya. Ya, Misalnya, betul. ya betul. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut pertanyaannya. Nah biasanya nih permasalahan kulit yang paling banyak terjadi di Indonesia tuh apa aja dok? Seringkali problem yang masyarakat Indonesia problemkan itu banyak berupa jerawat, Oh biasanya ya. usia remaja, terus juga usia dewasa muda, dan juga flek ataupun kehitaman biasanya itu usia-usia parubaya, usia 40 tahun ke Mm-mm. atas. Terus juga kemudian adanya alergi terhadap bahan sesuatu ataupun alergi dari zat makanan tertentu, dan juga ada infeksi kulit lainnya, infeksi kulit maksudnya seperti penyakit ataupun akibat infeksi dari virus ataupun bakteri. Nah itu tadi menarik tuh, yang flek hitam dan jerawat itu sering banget juga teman-teman kadang suka nanyain. Jadi jerawat itu kan juga banyak ya dok, flek hitam itu juga jenisnya banyak. Bisa yang bekas jerawat jadi seperti noda hitam kan dok? Ada ya. Ya, Nah, kalau untuk ngomongin tadi flek hitam, itu sebenarnya gimana sih dok? Flek hitam itu bisa ada di kulit kita, bisa terbentuk itu gimana? ya. Flek hitam itu sendiri sebenarnya itu adalah penumpukan dari pigmen kulit, yaitu terjadi proses hiperpigmentasi yang mana adanya peningkatan produksi melanosit pada wajah, dan di situ terkumpul nanti terlihat seperti dark spot atau freckles, jadi bisa terbentuk titik-titik Hmm. ataupun uh, berbagai hitam di area-area tertentu, bisa saja di area dahi, kemudian pipi, hidung ataupun dagu. Dan juga selain itu juga adanya proses kronis. Kronis itu adalah proses yang lama, di mana zat melanin itu juga tertumpuk di situ. Dan itu biasanya dipicu karena adanya paparan sinar ultraviolet. Jadi kulit terkena direct sun atau Yes. terkena langsung paparan sinar matahari. Jadi Mm-mm. ya kalau kayak kita gini kan kenanya lampu ruangan ya. Kalau Mm-mm. kalau misalkan kita keluar di luar, kita kan di Indonesia adalah daerah tropis Tropis. yang mana memang memang panas banget ya. Ya di situ memang resikonya tinggi sekali untuk terjadi Flek hitam. hiperpigmentasi, keluar flek. Iya. Oke dok, tadi aku sempat dengar kalau kita di dalam ruangan itu lampu. Jadi lampu bisa menyebabkan dok atau gimana tadi? Apa mungkin aku salah nangkep? Sebenarnya bisa sih Mbak, cuman maksudnya Oh. dalam frekuensi ataupun jumlah yang tinggi, karena Mm-mm. uh, yang istilahnya yang mempromot itu adalah sinar. Tapi kalau misalkan untuk kayak seperti lampu ruangan, kemudian ataupun panas, misalkan panas di depan kompor ataupun dari itu kan masih bisa ditolerir gitu. Oh gitu. Aku hampir panik nih, jangan-jangan lampu ternyata juga bisa bikin flek hitam. Nah, itu dia teman-teman tadi ya yang udah dijelasin dokter, ternyata pemicu flek hitam adalah sinar matahari. Maka dari itu kita perlu menggunakan yang namanya sunblock ya, Dok ya. Nah, Bener kan? eh, ya betul, sun protected, sunblock ataupun sering disebut sebagai tirai itu harus, dan juga sebaiknya penggunaannya dengan yang minimal SPF 50 yang bagus. Nah itu di Morskin punya ya teman-teman. Mungkin teman-teman nih udah ada yang selalu pakai dan aku selalu ingatkan jangan pernah melewatkan pemakaian sunblock. Betul, Dok? Ya, betul, betul Betul. sekali. Itu Terutama sangat aktivitas kita penting. pagi, siang, dan sore hari. Betul sekali. Jadi pagi sampai sore pas matahari masih ada gitu ya, Dok ya. Wajib. Ini coba teman-teman absen nih. Siapa yang udah pakai sunblock boleh komen. Dan teman-teman juga boleh bertanya loh ya tentang seputar flek hitam, jerawat, gitu-gitu boleh. Anti aging gitu boleh. Tapi mungkin dari temanya hari ini tiga itu dulu aja ya teman-teman. Jadi silahkan bertanya, nanti akan dipilih pertanyaannya, kita akan bahas di sini gitu.
Oke, wah menarik banget ya flek hitam tuh. Itu dia teman-teman kenapa aku selalu dan teman-teman lainnya selalu menyarankan untuk selalu menggunakan sunblock. Walaupun di rumah pakai ya, Dok ya. Ya, walaupun Nah, misalkan di rumah itu kita juga harus pakai, dan juga yes. misalkan kita mau sholat kan harus berwudu ya, itu Mm-mm. bisa kita ulang. Jadi misalkan kita habis muntah, habis aktivitas berkeringat gitu, kita harus ulang pemakaiannya. Nanti misalkan kita wudu, kita keringkan wajah, kita bersihkan, kita juga harus ulang pemakaian. Ya, betul. Reapply atau pemakaian ulang itu juga sangat penting ya, Dok ya. Wah, benar, menarik. Lalu oke, tadi udah ya penyebabnya paling utama tentunya sinar matahari. Terus gimana nih, Dok, cara mengatasinya kira-kira? Mungkin dari cara mengatasinya misalnya kita harus ngapain atau dari segi skincare-nya misalnya kandungan yang cocok untuk penghilang flek hitam tuh apa aja? Gitu misalnya, Dok. Sebenarnya terutama kita harus mencegah ya, sebelum mengatasi itu kita cegah dulu. Kita Hmm. harus pakai yaitu tadi tabir surya atau tirai ataupun kita sebut dengan sunblock itu secara rutin. Terus kemudian bisa juga dengan obat-obatan topikal, krim yang memberikan efek bleaching agent ataupun whitening ataupun pemutih, itu biasanya terkandung dalam arbutin, kemudian vitamin C, alfa hidroasid, dan juga ada juga tindakan invasif sesuai kemampuan dan kompetensi dari dokter ahli, Mm-mm. berupa peeling, kemudian laser, dan juga ada PRP sesuai dari departemen itu sendiri. Mm-mm. Nah, itu kan tadi ada tuh beberapa yang eh, dari segi kandungan skincare, ada yang dari tindakan dari dokter ya, Dok ya. Ya, Nah, betul. tuh tadi teman-teman mungkin jangan lupa dicatat, mungkin kalau dari kandungan skincare-nya itu bisa arbutin, mungkin alfa arbutin ya yang dimaksud ya, Dok ya. Ya, Nah, ya. alfa arbutin, vitamin C, terus alfa hidroksi asid itu bagus untuk membantu menghilangkan flek hitamnya. Nah, itu juga tentunya banyak ditemukan di produk-produk Morskin. Misalnya kayak tadi ada alfa arbutin itu ada di Glasskin ada, di Morskin Pink ada. Wah, teman-teman pokoknya udah tahu ya. Serum-serumnya juga ada semua itu tadi yang disebutkan oleh si dokter gitu. Oke, terus tindakannya tentunya tadi ya, Dok, dengan cara kita rajin pakai sunblock gitu ya. Terus sebisa mungkin hindari sinar matahari sih, walaupun kita kayaknya nggak bisa sih ya. Pasti kita akan selalu terkena ya, Dok ya, gitu. Mungkin kalau sekarang lebih minimal ya Mbak, karena Oh kita ya, pakai masker ya betul, kan, dan betul, betul. hanya separuh wajah kita yang terlihat, Iya, yang iya, terpapar. iya, Mungkin bisa benar-benar. ditambah pakai topi, jadi full Yes, nggak kelihatan. heeh. Topi, kacamata, udah lengkap. Betul. Itu teman-teman bisa dicoba kalau teman-teman lagi keluar rumah ya. Oke, terus kira-kira ada nggak sih, Dok, flek hitam itu macam-macam flek hitam atau misalnya mungkin ciri-ciri flek hitam itu yang seperti apa gitu? Oh ya, oke. Flag hitam itu dibagi, ada klasifikasinya itu, ada yang dibagi memang dia hanya pada superficial bagian kulit, dan juga bisa juga kombinasi, dan bisa disebut dengan freckles, dan juga ada yang disebut dengan melasma. Terus Mm-mm. kemudian untuk kita tahu ciri-cirinya gimana, itu harus dievaluasi secara klinis, dan itu juga Oh, harus dipastikan di pemeriksaan fisik oleh dokter. Bisa dilihat dengan kasat mata, kita dievaluasi ada berbentuk bercak berwarna hitam kecoklatan, dan kemudian bisa dievaluasi juga dengan ada alat namanya dermoskopi ataupun woodlamp. Jadi dia lampunya itu terang, itu untuk memastikan memang itu hmm, benar-benar flek hitam gitu. oke. Nah, aku tiba-tiba kepikiran lagi nih, Dok. Flek hitam karena keturunan itu ada kan, Dok? Ada, Bisa. bisa bisa juga genetika juga bisa. Mm-mm. Nah, Sekali pada kasihan agaknya orang-orang Eropa gitu itu juga. oh, jadi yang seperti freckles gitu ya, Dok ya? Nah, yang sering kita jumpain artis-artis, Iya, apa namanya, artis yang ada bintik-bintik iya. model-model itu yang jadi cantik gitu kan, Artis ya. luar negeri itu ya biasanya Ya, yang punya. betul. Oh, oh gitu. Berarti kalau emang faktor keturunan itu dia biasanya dari kecil, dari bayi gitu sudah ada ya, Dok ya? Dari kecil. Eh, bisa 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 juga seperti itu, ataupun nanti Oh. dipicu dari tadi paparan sinar matahari, dan dia Hmm. sensitif gitu. Oh, gitu. Oke. Oke, wow, luar biasa. Kira-kira ada pertanyaan tidak ini dari tim yang dari para ini?
lagi dipilih. Oke, masih dipilih ternyata ya. Oke, nah, oke itu tadi mungkin seputar flek hitam ya dok ya. Nah aku sekarang mau beralih ke jerawat. Ini juga banyak sekali teman-teman NASA itu yang biasanya kalau di WhatsApp itu suka bertanya tentang jerawat, Kak, cara mengatasi jerawat, bekas jerawat pakai apa segala macam. Nah, sebelum itu jauh ke situ ya, kita sama kayak tadi flek hitam. Itu gimana sih sebenarnya jerawat itu bisa kebentuk di wajah kita gitu? Ya, kalau jerawat itu sendiri, kenapa dia bisa terbentuk? Karena ada peningkatan produk sebum dari kelenjar, ada namanya di kelenjar kulit itu kelenjar sebasea namanya. Karena pengaruh hormon tertentu atau kondisi tertentu, kelenjar sebasea mengeluarkan sebum, yang mana sebum itu bisa meningkat. Itu biasanya diproduksi untuk mencegah terjadinya kulit kering. Dan kemudian di situ terjadi adanya penyumbatan. Nah, saat terjadi penyumbatan, dia juga bisa menimbulkan seperti adanya microkomedo, dan juga bisa juga dipengaruhi adanya infeksi dari bakteri. Nah, selain itu juga bisa karena adanya penebalan dari folikel rambut dan juga proses peradangan. Untuk bakteri itu sendiri, bakterinya namanya Propionibacterium acne. Di situ dia bisa menyebabkan infeksi dan menimbulkan bentuk dari jerawat itu sendiri. Gitu. Terus berarti penyebabnya itu apa aja dok penyebabnya? Penyebab secara umumnya tuh biasanya apa? Ya, penyebab secara umum yaitu adanya proses gangguan hormon secara hormonal. Di situ adanya pengaruh sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dari metabolisme tubuh, dan juga infeksi oleh bakteri dari Propionibacterium acnes sendiri, dan juga adanya sumbatan dari folikel rambut. Nah, kemudian selain penyebab itu juga ada namanya faktor resiko. Faktor resiko itu bisa berupa konsumsi obat-obatan tertentu yang memicu gangguan hormon tadi, kemudian penggunaan kosmetik, kemudian perokok. Jadi misalkan ada wanita yang juga merokok, kemudian perubahan hormonal, dan juga saat pubertas. Jadi saat pubertas itu hormonnya memicu untuk kelenjar sebum menghasilkan banyak begitu. Terus kemudian selain juga keturunan, dan juga ini yang paling sering, gesekan paparan terhadap kulit dari benda lain. Misalkan sekarang kan sering tuh penggunaan masker menyebabkan jerawat di beberapa bagian. Kemudian tangan nih gatel kan, suka Ya. kosek-kosek, garuk-garuk atau apa, itu juga bisa memicu seperti itu. Dan juga ada akibat stres. Bener stres. Iya, iya, iya. Betul sekali. Nah, terus gimana dok kira-kira cara mengatasinya? Nah, ini juga sama nih kayak tadi, mungkin dari segi kandungan atau tindakan kita cara mengatasi jerawat itu gimana? Ya, yang pertama untuk mengatasi jerawat itu kita lakukan prosedur skincare itu lebih dahulu ya. Kita lakukan perawatan wajah yang pasti. Kita harus lakukan cuci muka yang bersih dan rutin. Nah, pencucian muka yang baik itu sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, pagi dan setelah kegiatan. Itu wajib kita lakukan pembersihan wajah dengan menggunakan sabun. Terus kemudian kita lakukan pembersihan dengan menggunakan toner. Jadi toner itu kita untuk bersihkan dan juga mengembalikan dari pH kulit itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita jaga kelembapannya. Jaga kelembapan dengan menggunakan moisturizer. Karena dan kita harus pilih moisturizer yang mana itu bisa memproduksi yang membuat minyak itu turun. Tidak malah moisturizer yang membuat minyak itu terperangkap di situ dan malah jadi membuat semakin berjerawat. Kemudian dan terakhir, penggunaan tabir surya ataupun sunscreen untuk menghindari paparan sinar matahari yang memperparah dari sudah terkena jerawat, ya itu juga bisa jauh lebih parah lagi. Iya. Selain itu juga bisa dengan obat-obatan, maksudnya dengan krim, dengan penggunaan yang untuk mencegah itu sendiri gitu. Betul.
Itu tadi bener tuh lagi-lagi sunblock itu penting ya teman-teman, apalagi yang wajahnya berjerawat itu juga perlu pakai sunblock dan justru malah perlu pakai pelembab ya dok ya. Kadang orang itu suka masih kayaknya kulit aku udah cukup lembab padahal sebenarnya itu juga minyaknya ya sebenarnya yang melembab yang seperti terasa melembabkan gitu ya. Padahal sebenarnya Terlihat butuh. lembab, tapi padahal penumpukan minyak yang mana Nah, itu dikurangi. betul sekali. Dan jangan lupa 2 kali sehari itu sudah sangat cukup ya dok. Kalau misalnya kita sering banget cuci muka, misalnya saking minyaknya atau karena kita merasa justru kering tuh, terus kita sering banget cuci muka tuh apa dok dampaknya kira-kira? Dia bisa ini ya, bisa kering dan juga maksudnya malah mengurangi dari moist itu sendiri pada area wajah. Padahal sebenarnya juga minyak itu kan perlu ya dok untuk kulit kita, betul nggak? Ya, Betul, minyak itu dalam batas normal dia yes. yang memberikan keadaan lembab pada kulit kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita hilangkan, malah nanti dia tambah kering Ya. gitu. Terus ini aku pernah dengar dok, kulit yang malah kering banget itu juga bisa bikin jerawat, betul nggak itu dok? Ya, karena dengan kondisi kulit yang seperti itu dia kan lebih rentan untuk masuk bakteri karena itu tadi skin barrier. Skin Oh. barriernya rusak. Kulit kering itu pertahanan kulit terhadap sekitar itu rusak, jadi akan lebih mudah bakteri untuk masuk. Oh, begitu. Oh ya ya ya, benar. Aku juga pernah dengar sih ini. Wow, keren-keren. Nah, kalau untuk di jerawat itu ya teman-teman kan kalau tadi dokter udah memberitahu dari segi bidang dokter ya. Nah, kalau misalnya dari aku nih teman-teman, kalau untuk mengatasi jerawat, pasti teman-teman di sini juga pada tahu ya. Tentunya dengan bantuan misalnya dengan acne cream or skin itu juga bisa. Dan acne plus plus seriesnya kita gitu. Nah di situ kan ada kandungan apa namanya tuh kayak salisilik asid gitu ya. Itu tuh bagus ya dok ya. Aku dengar salisilik asid itu selalu dipakai untuk mengatasi yang namanya jerawat gitu. Itu cara kerjanya dokter bisa jelasin secara apa ya simpelnya nggak dok gitu. Cara kerjanya gimana gitu. Bisa jerawat itu bisa hilang dengan salisilik asid. Ya, asam salisilat itu dia bisa membantu untuk proses dari pematangan ataupun mengeringkan dari jerawat itu sendiri. Karena dia dalam posisi inflamasi ataupun peradangannya itu, dia bisa dibantu ditekan dengan produk itu. Gitu. Dan ya bener, aku juga pernah dengar dia ini seperti kayak mengangkat si isi entah komedo, entah kotoran-kotoran itu gitu ya. Jadi memang nanti lamaan wajah itu akan bersih seperti itu. Betul nggak ya dok ya? Ya, Betul kan? Itu mungkin simpelnya gitu ya. Nah, terus ini juga dok. Jadi di paket kita di Natur Series itu kan ada kandungan utamanya tuh yaitu Tamanu Oil. Nanti ini paket Natur yang baru gitu. Itu ada Tamanu Oil. Nah, dengar-dengar Tamanu Oil itu juga bagus sekali untuk membantu ya, membantu meredakan peradangan jerawat dan ternyata bisa menghilangkan bekasnya. Nah, itu benar nggak dok kira-kira? Ya, kalau dari Tamanu Oil itu sendiri, karena minyak Tamanu itu dia mendapat mengindus produksi dari kolagen tubuh dan juga glikosamiloglikan yang mana yaitu dia merangsang proses regenerasi kulit yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kulit akan meregenerasi lebih baik lagi dan juga itu dia bisa merangsang untuk moist sebagai moisturizer sendiri. Oh, itu jadi kalau kita semakin cepat regenerasi kulitnya itu juga bekas-bekas jerawat akan hilang ya, Dok ya? Akan Ya, hilang akan lebih cepat gitu ya. lebih menipis gitu dan lebih Betul, menipis, memudar gitu ya istilahnya ya. Betul, betul. ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan sini. Aku bacain. Yang mana ini ya? Oke, ini ya, Dok, ada pertanyaan dari Kak Suhartini Tini. Dok, saya mau tanya, kenapa hidung di bagian luar itu suka terasa sangat gatal sekali ya, Dok? Apakah karena komedo yang sudah menumpuk atau karena apa, Dok? Mohon jawabannya, Dok. Terus ada satu lagi, Dok, jenis kulit saya kan termasuk sensitif dan mukanya berminyak.
berminyak banget. Nah, karena itu muka saya gampang banget muncul jerawat. Yang sering muncul itu di bagian kening, jerawatnya kecil-kecil sih dok. Itu penyebabnya apa ya dok? Bisa muncul jerawat kayak gitu. Padahal saya nggak pakai make up apa-apa gitu. Nah mungkin yang pertama yang dijawab tuh yang ini dok. Yang kenapa kok di bagian daerah hidung itu dia gatal sekali? Apa karena komedo yang sudah menumpuk atau karena apa gitu kira-kira dok? Tadi dari Kak ini ya. Iya. Jadi gini, untuk gatal pada area ujung hidung itu bisa saja bukan karena problem dari kulit. Mungkin apakah ada alergi terhadap bahan tertentu. Karena terkadang kondisi tertentu pasien dengan penyakit alergi itu dengan saya contohkan ya kasus rinitis alergika itu bisa saja misalkan dia terpapar bahan alergi di situ akan muncul gejala gatal pada ujung hidung dan di situ nanti akan memicu kita untuk menggosok-gosok hidung seperti mengelap-ngelap karena gatal sekali kita kan nggak tahan ya jadi kita bikin kita garuk kita gosok nah karena itu tadi itu juga bisa memicu jadi terjadinya jerawat kalau misalkan penumpukan komedo pada ujung hidung tidak akan memberikan sensasi sampai terasa seperti gatal kecuali komedo itu meradang atau menimbulkan inflamasi dan menimbulkan kemerahan pada area sekitarnya itu baru akan memicu terjadi rasa sensasi gatal pada ujung hidung. Iya. Nah, terus yang ini tadi dok, jadi kan yang jenis kulitnya itu termasuk sensitif dan mukanya berminyak banget. Nah, karena itu muka saya jadi gampang jerawat, khususnya di bagian kening. Jadi keningnya itu kecil-kecil gitu jerawatnya. Nah, itu penyebabnya apa ya dok bisa muncul jerawat kayak gitu? Area yang disebutkan tadi itu memang area yang memang produksi minyaknya itu memang jauh lebih banyak dibandingkan area wajah kita yang lain. Jadi memang ada disebut T-zone ya, Iya, itu betul. mulai area dahi, kemudian hidung, dagu, dan yang memicu adalah kondisi kulit dari mbak itu sendiri karena memang minyaknya berlebih. Ya sama seperti yang disampaikan, karena produksi minyak berlebih itu produksi sebum yang meningkat memicu untuk terjadinya penyumbatan. Nah, makanya kalau walaupun tidak menggunakan make up, tapi kalau memang perawatan kulitnya juga tidak baik dan tidak teratur, akan muncul seperti itu jerawat kecil pada daerah itu. Jadi memang harus kembali lagi perawatan kulit yang baik dan teratur, mulai dari pencucian wajah, kemudian pembersihan, pemakaian pelembab, sama seperti tadi saya sampaikan. Gitu. Nah, itu tadi kan ada jerawat kecil-kecil, ada jerawat yang merah, ada jerawat yang, macam-macam kan dok bentuknya. Nah, sebenarnya jerawat itu ada berapa macam sih? Ya, jadi jerawat itu ada dua tipe, berupa tipe inflamasi dan tipe non-inflamasi. Nah, untuk tipe yang inflamasi, dia berbentuk secara klinis ada papul, pustul, nodul, dan kistik. Di mana masing-masing itu memang berbentuknya seperti bulat, namun ada yang memang berbentuk kemerahan, terus kemudian kita sebut sudah tumbuh matanya, dan Iya, juga yang putih-putihnya itu ya dok ya? terus kemudian yang kecil seperti balon yang mesti itu kistik. Kemudian untuk yang non inflamasi itu yang sering kita sebut dengan komedonal. Jadi di situ ada blackhead dan whitehead, di mana komedo itu bisa dibagi menjadi komedo terbuka dan juga komedo tertutup. Nah, itu yang blackhead atau whitehead itu maksudnya komedo hitam dan komedo putih gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga biang-biang jerawat gak sih dok? Kalau Ya, dibiarkan. karena dia kan terjadi penyumbatan pada area folikel rambut itu sendiri. Bukan, jadi jangan dibayangkan rambut kayak rambut di kepala kita yang rambut panjang ya. Kalau kita menggunakan alat khusus tuh memang wajah kita ada seperti sel rambut kecil sekali gitu. Tuh. Nah, terus ini juga banyak sekali dok yang bertanya ya seputar bekas jerawat yang bentuknya bopeng. Nah, itu gimana sih dok sebenarnya kok bisa bekas jerawat itu bentuknya seperti bopeng itu karena apa? Jadi mungkin nanti teman-teman di sini bisa menghindari itu, mencegah itu gitu. Nah, itu karena apa dok kalau bopeng itu? Ya, untuk jerawat yang seperti bopeng itu karena kedalaman dari bekas lukanya itu sudah
agak terlalu dalam ya. Jadi tidak superficial lagi. Dia sudah hampir ke lapisan kulit yang bagian dalam. Jadi akan berbentuk seperti scar. Kita sebutnya bisa scar ya. Dan biasanya warnanya berbentuk lebih hitam dibandingkan area sekitarnya. Dan kemudian untuk hal itu juga itu harus dilakukan terapi. Bisa dengan menggunakan subsidi skin booster, shock filler, terus kemudian dan itu harus terapi invasif lebih tepatnya. Kalau misalkan dengan penggunaan treatment kita daily skincare itu hanya istilahnya memperbaiki, tidak bisa menghilangkan secara tuntas. Kalau misalkan kita pengen kayak mulus lagi kayak sebelumnya itu nggak bisa gitu. Jadi memang harus ada tindakan terapi invasif khusus gitu. Nah, iya benar. Jadi banyak juga itu yang nanyain, Kak, bisa nggak sih Bopeng itu disembuhkan dengan produk gitu. Maksudnya kayak, Kak, produk apa yang cocok untuk menghilangkan Bopeng. Nah, itu tadi teman-teman udah dijelaskan oleh Dokter Lupita kalau untuk penggunaan skincare pada Bopeng itu hanya tadi apa, Dok, merawat ya? Iya, hanya memperbaiki dan menyamarkan dan merawat. Nah, gitu. Jadi tidak menghilangkan 100% gitu ya, Dok ya? Kalau kita mau kembalikan seperti awalnya ya karena memang kedalaman lukanya itu sudah lebih dalam daripada luka yang lain gitu. Maksudnya bekas jerawatnya gitu. Nah, itu teman-teman sudah menemukan jawaban yang sangat valid ya, gitu. Nah, ini kayak ada pertanyaan lagi nih. Oke. Pertanyaan dari Kak Pika Nurdayanti. Oke, mau tanya, Dok, tadi kata dokter pakai skincare bagus pada malam hari. Tapi aku pernah dengar kulit juga perlu istirahat. Kalau malam kita gunakan krim kulit, wajah akan bekerja lagi, Dok, dan bukannya jadi tersumbat. Maksudnya pori-pori jadi tersumbat. Mohon pencerahannya, Dok. Terima kasih. Gitu. Terima kasih ketika pertanyaannya. Ya, kembali lagi. Apa yang kita pakai di malam hari itu harus disesuaikan dengan kondisi wajah kita. Kalau kita kulit normal, kita hanya butuh penggunaan moisturizer. Kalau misalkan kita memang dalam problem, misalkan ingin ada sesuatu hal, misalkan tampak lebih cerah, ya memang harus menggunakan bleaching agent ataupun whitening agent. Dan apabila kita sedang dalam proses infeksi dengan proses peradangan seperti tadi jerawat, ya memang kita harus tetap gunakan gitu. Itu kembali lagi dengan bagaimana peruntukan dan kegunaannya gitu. Iya, benar. Untuk sumbatan itu sendiri, tadi seperti saya jelaskan, sumbatan itu terjadi apabila produksi itu meningkat dan juga adanya penumpukan pada area-area tertentu di sela-sela folikel rambut itu sendiri. Nah, kalau memang wajah kita sedang dalam problem dan berminyak, maka kita harus mengendalikan jadi oil control. Kalau tidak kita kendalikan malah semakin memperburuk. Nah, mungkin aku juga tambahin ya teman-teman, sebenarnya memang betul bagus di malam hari karena mungkin istilah kulit perlu istirahat itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi juga memang kan kulit beristirahat, justru ketika mereka itu beristirahat itu juga pas gitu loh, waktunya pas ketika kita kasih skincare, karena kan skincare itu gimana ya, bekerjanya bukan seperti apa ya, bukan yang gimana-gimana gitu kan, Dok. Bukan yang instan, karena dia juga harus ada prosesnya. Tidak bisa kita pakai hari ini terus kemudian nanti akan perbaikan berikutnya. Gitu. Dan dia kan nanti lama-lama akan juga meresap ya. Kalau menurut aku pribadi yang selalu pakai skincare malam hari kan meresap gitu. Jadi mungkin beda ya, tersumbatnya tuh beda dengan yang tadi diceritakan oleh dokter. Kalau dokter nih aku setuju kalau misalnya tersumbat itu ya karena mungkin minyak yang terlalu banyak, terus ada kotoran debu yang kayak gitu ya, Dok ya. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi dan menurut dokter juga tetap perlu memakai skincare di malam hari gitu ya, Dok ya. Kalau memang ingin hasil yang maksimal gitu. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Lanjut ya. Terus kayak tadi sama ya, kayak flek hitam, kandungan skincare yang pas yang dapat membantu menghilangkan jerawat dan bekasnya itu kira-kira apa aja, Dok, gitu? Bisa kalau secara topikal itu bisa
dengan bahan benzoyl peroksida, kemudian retinoid, niacinamide. Kemudian kalaupun untuk bekasnya itu bisa dengan formula Kliknan yang mana di dalamnya ada kandungan hidroquinon dan juga tretinoin. Dan juga kalau misalkan memang dia berpotensi infeksi sekali, kita memerlukan untuk antibiotik akne. Itu bisa secara topikal ataupun per oral. Itu bisa menggunakan clindamycin ataupun juga metronidazole. Tapi itu juga kembali lagi sesuai advis dari ahlinya. Yes. Tadi tuh sempat disinggung hidroquinon. Nah, hidroquinon itu juga perlu pengawasan dokter ya, tentunya ya. Ya, Tidak bisa dipakai di sembarang krim-krim yang dijual bebas gitu, teman-teman. Jadi tadi yang dijelaskan dokter ini yang dari sisi dokternya, kedokterannya gitu loh. Nah, kalau untuk kandungan skincare yang bisa tadi kan disebut apa tadi, niacinamide, retinol ya, Dok? Aku sempat dengar. Apa bukan ya? retinoid, Oh ya, niacinamide. kemudian retinoid, benzoyl peroksida. Oh ya, benzoyl peroksida. juga. Nah, bener. Niacinamide itu juga tentunya banyak banget di Moreskin, hampir semuanya tuh mengandung niacinamide seperti Glass Skin, Soft and White. Nah, itu tuh banyak juga niacinamide ya teman-teman. Makanya kita selalu sarankan untuk kalau untuk menghilangkan bekas seperti yang seperti itu, kita bisa gunakan kayak Glass Skin, lalu Soft and White gitu ya, dengan kandungan-kandungan niacinamide seperti itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oh, aku juga tadi baru banget keinget, ternyata kita ada yang terlewat, dokter. Aku lupa. Jadi kalau untuk flek hitam nih, kan di Moreskin ini juga ada di Moreskin Pink itu ada red algae atau alga merah dan astaxanthin gitu kan. Nah, itu apakah itu kandungannya sangat bagus, Dok, untuk flek hitam, untuk mengatasi, untuk menyamarkan flek hitam gitu? Bisa nggak, Dok, gitu? Astaxanthin itu sendiri dia bahannya itu berupa bahan dasarnya dia ketokarotenoid. Waduh. Dia merupakan suatu pigmen sel darah merah yang diproduksi oleh alga, mikroalga di perairan yang fresh, maksudnya yang bersih. Mikroalga itu sendiri bernama Hematococcus pluvialis dan juga disertai dengan jenis Favia atau Xanthophyllonces dendrohus. Nah, selain diproduksi dari situ, ketika ada hewan laut yang memakan alga tersebut, hewan tersebut juga bisa membantu untuk memproduksi astaxanthin. Nah, astaxanthin itu juga bisa diproduksi dari hewan yang memakan dari mikroalga yang berada di laut. Contoh seperti ikan salmon, terus kemudian kepiting, terus kemudian udang, dan kemudian flamingo. Nah, dari astaxanthin itu sendiri dia bisa mencegah penuaan dini karena di situ dia untuk menangkal radikal bebas dan juga dia membuat wajah menjadi lebih cerah dan juga fungsinya itu sendiri dia juga mempromot untuk mengurangi dari sel inflamasi dan juga sebagai mempromot untuk terjadinya kelembapan di kulit. Wow, manfaatnya ya keren, luar biasa. Kalau untuk alga merah sendiri, Dok, gimana? Ya, alga merah itu tadi yang saya sebutkan itu maksudnya nama ilmiahnya. Oh iya, benar-benar lupa saya. Gampang itu ya memang alga merah. Iya, benar. Oke, terus ini ada pertanyaan, Dok, dari Rizky Nasa. Kalau wajah yang ada flek hitamnya itu sebaiknya pakai apa ya, Dok? Padahal dia itu masih umur 17 tahun, tapi di sekitaran bawah mata atau pipi udah banyak flek hitamnya, Dok. Apakah benar flek hitam itu yang orang bilang karena efek KB? Oh iya, benar. Makasih Mas Rizky. Jadi flek hitam itu juga bisa disebabkan karena KB. indus dari hormonal penggunaan KB itu juga bisa menyebabkan terjadi di beberapa orang dia menimbulkan efek dari flek hitam itu sendiri. Nah, terus kalau tadi itu, Dok, umur 17 tahun dirasa sudah ada flek hitam. Nah, itu bisa nggak sih, Dok, kira-kira umur 17 tahun sudah ada flek hitam? Bisa aja sih, Mbak.
Kan itu tergantung itu tadi ya, kenapa bisa terjadi flek hitam. Mungkin anaknya usia 17 tahun itu dia aktivitasnya banyak ekstrakurikuler di lapangan, main sepak bola, kegiatan di luar gitu kan. Nah, dari sewaktu kecil juga sering terpapar, dan kegiatan sehari-harinya kan memang kalau dalam waktu masa pubertas kan memang lebih banyak untuk tindakan di outdoor kan, dibandingkan kita yang sudah dewasa ini kan lebih baik di ruangan. Tapi untuk anak-anak kan memang sering sekali, dan remaja itu kan sering sekali untuk di luar. Nah, itu kembali lagi, kalau memang sudah masuk dalam masa pubertas, sebaiknya juga sudah mulai merawat diri dengan penggunaan tabir surya untuk mencegah terjadinya flek hitam. Kalau misalkan memang dalam usia muda ini sudah terjadi flek hitam, ya memang mungkin dilakukan perawatan dan dikontrolkan terlebih dahulu. Harus dicek dulu apakah itu memang benar flek hitam. Iya, benar-benar. Atau mungkin malah yang lain gitu ya, Dok ya. Nah, jadi itu Kak Rizky mungkin mulai dari sekarang anaknya disuruh pakai sunblock. Dah, itu dulu. Karena gini ya, Dok, bener gak? Sunblock kalau kita nggak pakai sunblock, mau pakai skincare apapun itu tidak akan ada hasilnya, bener gak, Dok? Nggak juga ya? Ya, bukan tidak ada hasilnya, Oh, tapi nih. kayak mubazir ya, Ya, maksudnya bener, mubazir, sia-sia. bahkan kayak kita nggak menjaga. Jadi tadi yang seperti tadi saya sebutkan, skin barrier, kita tidak menjaga dari pertahanan kulit kita sendiri, tapi kita melakukan perawatan gitu. Betul. Oke, itu ya tadi Kak Rizky ya. Semoga ini bisa terjawab gitu ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Stokis Nasa Jaktim. Kak, apakah bekas-bekas jerawat akan hilang dengan sendirinya dengan pemakaian sunscreen? Nah, ini. Oh, oke. Makasih pertanyaannya, Kak. Eh, Gini, beda. Jadi kalau misalkan sunscreen itu kan tabir surya, itu fungsinya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar ultraviolet dan juga paparan dari panas matahari. Nah, kalau untuk bekas jerawat itu sendiri, itu adalah bekas dari mana luka yang ditimbulkan dari jerawat itu tidak disembuhkan dengan baik. Jadi dia menimbulkan bekas. Jadi tidak akan bisa menyembuhkan luka bekas jerawat dari penggunaan tabir surya itu sendiri. Ya, betul. Memang kalau untuk sunscreen itu hanya menjaga, merawat teman-teman, bukan untuk menghilangkan si bekas jerawat. Jadi kalau bekas jerawat memang disarankan penggunaan skincare kayak tadi yang ada niacinamide gitu-gitu. Misal kayak Glass Skin, Soft and White itu juga bisa, atau More Skin Pink, More Skin Nature itu juga bisa teman-teman, seperti itu. Gitu. Nah, oke, itu tadi pertanyaan bagus juga ya. Ini dari Kak Ika Nasa juga ingin bertanya. Dok, mau tanya dong, kenapa di usia 40-an itu banyak wanita yang mengalami flek hitam, Dok? Dan solusinya biar bisa terlihat awet muda gitu, Dok, gitu. Ya, makasih atas pertanyaannya. Ya. Karena pada usia 40 ke atas itu wajah kita itu sudah mulai mengalami penurunan dari regenerasi kulit, dan juga sudah semakin lama mengalami paparan dari radikal bebas. Jadi kalau memang masih, kenapa sih kulit bayi bisa bagus banget? Karena memang masih fresh, dan itu kembali lagi karena bertambahnya usia, dan juga struktur dari kulit orang tua atau dengan usia 40 ke atas itu sudah mulai berbeda. Di situ juga sudah terjadi penurunan dari kolagen. Jadi memang kulitnya akan sedikit lebih rentan, dan di situ sudah mulai terjadi kerusakan dari skin barrier itu sendiri. Kalau misalkan dia baru memulai perawatannya di usia tersebut, ya memang akan timbul effort yang lebih dibandingkan dari waktu kita muda, kita sudah merawat wajah kita dari awal. Jadi investasi ke depan seperti itu. Betul, aku setuju. Jadi merawat kulit itu memang investasi jangka panjang ya. Kayak sekarang nih, aku mau cerita dikit, kayak mamaku sekarang, Dok, itu juga baru pakai skincare padahal umurnya udah 50-an. Terus dia kok nggak ada hasilnya ya gitu. Wah, padahal kan bisa dibilang apa ya, udah umur 50 baru mulai menggunakan skincare gitu. Jadi kan memang benar kata dokter, effortnya tuh gitu. Usahanya tuh harus lebih berkali-kali lipat ya, Dok ya. Harus lebih sabar, lebih telaten seperti itu, dan harus bisa menemukan skincare yang cocok gitu. Nah, ini juga
pengingat untuk kita nih anak-anak muda, para wanita yang masih muda, laki-laki juga harus skincarean gitu ya. Nah, mulai dari sekarang harus udah melek skincare. Dalam arti kita harus udah mulai merawat kulit kita tuh dari sekarang. Betul, Dok? Tuh, Betul. Oke. Ini ada juga pertanyaan nih. Oh, untuk saya sendiri ternyata pertanyaannya. Produk yang cocok untuk flek hitam. Nah, ini ya tadi kita udah ngobrol yang flek hitam itu. Nah, ini aku sarankan teman-teman dan karena kandungannya juga yang lebih disempurnakan oleh Moreskin, itu bisa dengan yang pertama kalau produk flek hitam itu ya tentunya yang bisa menahan melanin ataupun yang bisa mencerahkan itu misal seperti Glass Skin. Lalu kalau paket-paket ya Glass Skin, Pink Series yang terbaru itu memang apa namanya difokuskan, diformulasikan untuk flek hitam teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya udah keluar, udah launching, nah itu bisa langsung diorder aja si Pink Series ini gitu. Lalu selain Glass Skin dan Pink Series, mungkin dari serumnya bisa serum vitamin C gitu ya. Bener nggak sih dok, vitamin C itu bisa membantu ini nggak, menyamar-nyamarkan nggak flek hitam? ya betul. Mm-mm. Vitamin C, vitamin A, dan vitamin E itu dia Ya. bagus banget untuk regenerasi kulit. Nah, betul. Juga kandungan-kandungan yang ada retinolnya itu juga penting ya, Dok ya. Vitamin A tadi ya. Itu juga bisa. Nah, itu berarti bisa ditemukan di paket anti-aging series kita. Nanti tinggal ditambahkan misalnya dari serum vitamin C atau misalnya di serum glow atau gold itu juga bisa, teman-teman. Seperti itu. Oke, nah lanjut lagi di sini ada pertanyaan dari Kak Tari. Assalamualaikum Dokter Lupita, mau tanya bagaimana cara mengurangi timbulnya tanda-tanda penuaan. Jadi mencegah ya, mencegah timbulnya tanda-tanda penuaan seperti garis halus pada wajah. Aktivitas dan rutinitas apa yang bisa dilakukan, Dok? Terima kasih. Gitu. Terima kasih, selamat siang juga, Mbak. Untuk mencegah tanda-tanda penuaan pada wajah, yang pertama, pasti kita juga harus konsumsi sayur dan buah-buahan itu secara rutin, karena kandungan alami itu juga jauh lebih baik untuk merawat dari tubuh dan juga kulit kita. Terus kemudian aktivitas yang sehat, berproduktif, jadi balance antara kegiatan sehari-hari dengan olahraga. Kemudian untuk mencegah garis-garis halus pada wajah, apakah perlu pembatasan aktivitas? Itu tidak bisa dicegah karena memang semakin menua usianya, jaringan ataupun struktur kulit pada wajah itu akan semakin mengendur karena yang tadinya memang dia lebih elastis, lebih istilahnya lebih kenyal, itu akan jauh lebih elastis karena ada penurunan kolagen dan juga adanya penurunan deposisi dari lemak untuk pada area wajah itu sendiri. Jadi selain itu juga harus perbaiki lagi untuk prosedur dari perawatan wajah itu sendiri, skincare daily activity-nya, mulai dari pagi, siang, hingga tidur. Oke, nah itu tadi sudah dijawab oleh Dokter Lupita. Semoga membantu ya Kak Tari. Oke, ini juga ada nih dok pertanyaan dari Dewi Irianti. Untuk flek hitam yang sifatnya seperti keturunan, itu gimana ya dok solusinya? Terus customer saya punya keluhan seperti ini, sudah dibawa ke SPKK malah dianjurkan berobat ke Singapura. Nah, itu gimana tuh dok? Kalau karena keturunan gitu, itu gimana cara mengatasinya? Solusinya apa? Kalau keturunan, kalau misalkan mau dihilangkan ya memang harus dengan tindakan invasif. Kalau dengan tindakan invasif itu sendiri ya harus bersama dokter ahlinya, spesialis kulit kecantikan. Dan bagaimana di daerah itu mungkin di Indonesia sudah banyak yang bisa ya. Mungkin bisa dicari informasinya. Nggak perlu sampai jauh ke luar negeri sih. Di Indonesia juga sudah banyak ahli untuk hal tersebut, menangani hal tersebut. Karena kalau misalkan memang dia genetika, itu ya memang kalau misalkan kita rawat dengan penggunaan skincare saja tidak bisa. Tidak cukup. Dan hanya pun hanya bersifat untuk menipiskan ataupun memudarkan. Kalau menghilangkan juga pasti tidak bisa. Dan ditambah apalagi dengan faktor resiko tadi saya sebutkan. Kalau misalkan memang dia dengan penggunaan KB, terus kemudian sering terkena paparan sinar matahari, akan semakin lebih banyak. Gitu. Nah,
itu Kak Dewi Irianti. Semoga membantu jawabannya ya. Oke, nah ini apakah masih ada lagi pertanyaan? Oke. Wow, ini sih dari admin Morskin ya, Dok ya pertanyaannya. Halo Dok, gitu. Jadi banyak konsultasi masuk ke saya, dia kulitnya kusam dan berjerawat. Kusam dan berjerawat ya. Lalu dia mau kulitnya cerah, bening, glowing, dan jerawat hilang secara bersamaan. Nah, sebenarnya langkah yang baik itu gimana ya, Dok? Apakah bisa langsung bersih semua atau jerawat dulu atau gimana, Dok? Karena setahu saya memang harus bertahap. Betul ini. Ini juga cukup banyak. Jadi orang pengennya langsung semua hilang gitu. Jerawat dan sekaligus cerah gitu. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kulit kusam itu maksudnya kusam karena memang dia warna pigmen kulit awalnya memang sudah gelap seluruh tubuh, atau memang kusam karena produksi oilnya itu berlebih pada wajah. Kalau memang dia kusam karena produksi oil berlebih pada wajah, pasti dia akan berjerawat. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang pasti adalah kita hilangkan dulu penyebab dari jerawatnya. Kalau memang dia kusam karena produksi minyak yang berlebih, ya kita harus kontrol oilnya dulu pada daerah wajahnya. Kemudian disembuhkan dulu jerawatnya. Tapi kalau memang pada dasarnya warna pigmen kulitnya, jenis kulitnya memang sudah kusam pada area seluruh tubuh, itu berarti butuh bleaching agent ataupun bersifat seperti whitening. Itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan karena kita harus sembuhkan dulu penyakit jerawatnya. Yes. Saat kulitnya sudah aman, sudah tenang, baru nanti bisa dilanjutkan perawatan untuk bleaching agentnya atau whitening agentnya gitu. Betul, itu aku juga setuju. Jadi kita harus satu persatu gitu ya. Prosesnya tuh harus satu persatu. Nah, misal kayak tadi teman-teman bingung gimana tuh caranya gitu. Nah, yang pertama jadi teman-teman fokuskan ke jerawat itu bisa dengan bantuan produk acne cream dan acne plus plus series itu tadi. Nanti kalau misalnya sudah kering, sudah lumayan apa ya, sembuh jerawatnya sudah sembuh, baru kita fokuskan ke brightening apa tadi, brightening agent atau ya pokoknya yang bisa untuk mencerahkannya gitu loh. Nah itu dengan kandungan-kandungan pencerah yang bisa kita temukan di Glass Skin lagi. Aduh aku sering banget nih nyebutin Glass Skin jadinya. Glass Skin lah, Soft and White lah, Glow Series, pokoknya Glow Series itu bisa. Lalu Pink Series juga bisa, di Natur juga kita bisa gitu. Jadi teman-teman tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget tentunya gitu tuh, karena Morskin itu semua ada gitu. Oke. Oke, terus ada lagi nggak? Wow, banyak ya ini Dok ya. Mungkin nanti kita sampai sampai sore. Bercanda Dok. Oke, Dokter Lupita. Sampai apa, Dok? Sampai ngabuburit. Iya. Dokter Lupita izin bertanya, apakah betul marah-marah sering mengerutkan dahi bisa mempercepat penuaan? Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Lalu, mengkonsumsi minuman berkolagen dan skincare tertentu bisa menghambatnya? Apakah bisa menghambatnya? Gitu. Oke, kalau marah-marah berarti masuk dalam faktor resiko stres emosional. Kalau misalkan stres dan emosional akan terganggu proses hormonalnya. Dan untuk berkerut terus kemudian ataupun itu juga bisa karena kita mengkontraksikan otot-otot pada area wajah yang mana kalau misalkan wajah ini bisa dalam keadaan baik, tapi kita gunakan untuk mengkontraksikan area-area wajah pada area-area tertentu. Di situ juga nantinya otot di situ akan semakin kuat, yang mana nanti timbulnya ya memang akan jadi seperti ada kerutan gitu. Nah, kalau misalkan untuk konsumsi minuman secara per oral, konsumsi suplemen dari itu ya, suplemen khusus, bisa sama halnya itu kita makan makanan alami, makanan biasa karena untuk kolagen itu sendiri juga terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Nah, untuk produk-produk seperti itu kan memang bersifat suplemen, jadi memang bisa, tapi tidak bersifat secara langsung abakadabra gitu, langsung jadi bagus gitu, karena memang butuh proses.
Oke. Oke, ya betul. Aku juga itu sempat baca-baca juga sering. Jadi pokoknya kegiatan yang sering kita lakukan berulang-ulang kayak senyum apa gitu ya, Dok, mengkerutkan dahi itu memang nanti lama-lama akan menimbulkan gitu ya, Dok ya. Benar ya, berarti. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan untuk aku sendiri. Dari Kak Hertina Setia. Dok tanya, kulit wajah berminyak, beruntusan, ada mileanya juga, pakai apa ya? Oh, ini juga ke dokter nih. Juga pakai apa ya, dokter? Padahal kulit tangan dan kaki kering, dokter. Kira-kira pakai apa dan harus diapain ya, dokter? Oh, jadi nah, ini mungkin kita bisa bahas Milia nih. Milia. Ini kalau Milea tuh pacarnya Dilan. Ya, ini Milia ya, teman-teman. Nah, kalau untuk Milia itu sebenarnya gimana sih, Dok, cara mengatasinya atau bisa nggak dengan skincare aja gitu? Kalau untuk miliaria itu biasanya pada area-area yang sering berkeringat ataupun dia pada lipatan dan itu dia keringat itu terjebak ataupun tersumbat di dalam kulit. Kalau misalkan dengan skincare tepatnya lebih ke ini ya, pembersihan saat pencuci muka ataupun juga toner. Jadi saat pembersihan, proses pembersihan bukan Mm-mm. ke arah penggunaan pelembab ataupun lainnya gitu. Jadi memang tidak bisa dengan skincare ya, Dok ya? Maksudnya benar-benar sembuh Milianya. Ya, dan lebih baik dipastikan lagi apakah itu miliaria atau tidak. Jadi lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter Mm-mm. spesialis Iya, eh, ahlinya. Jadi memang harus diperiksa gitu. Apakah memang perlu ada obat-obatan secara khusus gitu. betul. Nah, kalau untuk tadi ya, ada yang tanya kan untuk berminyak, beruntusan, milia. Nah, itu kalau mungkin yang berminyak dan beruntusan, itu teman-teman bisa pakai, kalau beruntusannya nih, teman-teman bisa pakai acne cream. Itu sebenarnya mungkin bisa sudah cukup. Tapi kalau ternyata mungkin masih kurang gitu ya, kurang bisa menyamarkan gitu ya. Nah, itu bisa dengan acne plus plus series kita gitu. Nah, untuk berminyaknya, nah kalau misalnya udah lumayan sembuh atau mungkin sudah lumayan berkurang beruntusannya, teman-teman bisa langsung ganti ke skincare-nya untuk sehari-hari itu bisa dengan Natur ya, apalagi tadi dengan kandungan tamanu oilnya Natur, lalu bisa juga Glass Skin gitu. Karena Dok, benar nggak sih niacinamide itu bisa mengontrol minyak? Karena yang aku baca-baca bisa mengontrol minyak gitu, mengontrol sebum untuk niacinamide. Iya, ada fungsinya sedikit ke arah Mm-mm. sana. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa tuh mungkin nanti dengan untuk mengontrol minyaknya bisa dengan bantuan niacinamide yang bisa ditemukan di Glosseries, di Glass Skin itu juga teman-teman bisa dapat di situ gitu. Nah, itu untuk dari sisi produknya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir teman-teman ya. Kak, produk Morskin yang melawan tanda penuaan kulit kayak flek itu apa? Padahal usiaku baru 20-an tapi ada flek. Tapi udah ada flek. Nah, kalau misalnya dari segi sisi Morskinnya, tentunya kakak harus menggunakan sunblock. Nah, itu yang terpenting. Sunblock Morskin SPF plus 50-nya sunblock. Sunblocknya Morskin, ya ampun, salah ngomong aku. Nah, itu pokoknya Morskin punya sunblock. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu. Terus lalu untuk eh, tadi flek hitam ya. Nah, flek hitam itu sendiri tadi udah aku sebutin kita bisa pakai Morskin Pink. Ya nanti kalau udah keluar teman-teman, kalau udah launching teman-teman bisa pakai Morskin Pink atau yang lain misalnya yang selalu aku sebutkan dari tadi, Glass Skin. Serumnya bisa dengan serum glow, serum vitamin C gitu ya. Kalau untuk umur 20-an nih, kayak aku sekarang mungkin 22 ya, Dok ya. Itu sebenarnya udah perlu belum sih pakai kandungan yang ada retinol yang kayak untuk anti aging itu udah perlu belum, Dok? Em, Lebih baik belum ya Mbak, mungkin nanti sekitar usia 30 tahun ke atas ya. Karena untuk Oh, usia saat ini kan bagus ya, masih bagus untuk produksi kolagen, juga ya ya ya. kesehatan kulitnya itu masih bisa dibantu suplementasi dari makanan sehari-hari, vitamin Mm-mm. ataupun Mm-mm. apa namanya tambahan lainnya gitu. Mm-mm. Nah,
Tapi kalau di sini kan dia kondisinya umur 20-an, tapi ini cuma bilangnya 20-an ya. Entah 22, 25. Nah, tapi sudah ada mulai flek hitam gitu. Nah, itu tapi udah bisa, Dok, pakai kandungan retinol gitu atau anti aging lainnya. Kalau sebenarnya kalau retinol itu sendiri kan dia membantu untuk menyamarkan dari pigmen itu ya. Jadi bisa Mm-mm. dicoba, bisa dicoba. Oh, gitu. Ya, benar. Nah, itu bisa dicoba, berarti bisa dicoba anti aging series kita gitu. Tapi kalau untuk mau yang eh, apa ya, kalau nggak mau yang anti aging bisa dengan itu tadi glass skin ataupun serum vitamin C, bisa serum gold glow kita juga bisa gitu, dan tentunya pink series tercinta kita gitu. Oke, nah ini sepertinya sudah cukup lama ya kita berbincang-bincang ya, Dok. Makasih ya, Dok, ya ampun mengganggu Masih banyak weekend. lagi, semoga bermanfaat di Yes, hari Sabtu ini. iya Diskusi benar, kita bermanfaat bagi betul. teman-teman semua di rumah. Mm-mm. Betul. Jadi oke, mungkin kita panggilkan saja ini Mbak Nelsa kembali. Iya, yuk. Sini. Halo dokter. Mbak Nelsa. Makasih banyak ya dok. Jadi teman-teman kita di para mitra-mitra NASA sudah banyak pengetahuan yang Ya. didapat dari dokter hari ini. Mulai dari tadi tentang sisi medisnya gimana, Uh-uh. tentang skincare itu gimana yang benar. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali ya dok. Nah, Sama-sama, tetap jaga kesehatan, terus Yes. semangat karena ini puasanya juga tinggal sebentar lagi habis ini kita lebaran Yeay. ya kan. Selamat Hari Raya Idul Fitri semuanya. Iya, selamat Hari Raya Idul ya kami Fitri. juga ya dok, mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa bertemu Mbak. di kesempatan lainnya dok. Ya, siap. Oke, baik. Nah, sekarang karena kita juga sudah ada di penghujung acara, yang mana tadi sudah dijelaskan akan ada pemenang giveaway untuk pertanyaan yang paling menarik nih, Ya, Kak Tiwin. Nah, ayo. oke. Mungkin langsung aja ya, udah penasaran nih Uh-uh. teman-teman semua. Mungkin udah komen, siapa tahu aku kak gitu ya. Iya, Nah, tapi bener. udah kita pilih semua. Nah, Mm-mm. bisa langsung dibacakan aja ya. Siapa Yang dulu nih? pertama, jeng Yang- jeng 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 jeng. Yang pertama ada Akun dari Stokis NASA Jaktim. Wah, yang akan memenangkan giveaway. Lalu yang kedua siapa nih Kak Tiwit? dari Kak Ika Nasa. Selamat untuk pemenang. Semoga nanti giveaway-nya bermanfaat ya. Lalu yang ketiga ada dari akun Facebook Kak Tari. Yeay, selamat Kak Tari. Lalu yang keempat ada dari Kak Miss Morskin. Morskin. Wah, luar Wow, biasa ya. namanya aja udah Morskin ya. Dan yang terakhir siapa ini? Jeng 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 jeng. Dan jeng. Ada dari Kak Michelle Stella yang memenangkan giveaway. Ini yang terakhir tadi ya. Oke. Oke, nah itu selamat kepada para 5 pemenang. Nanti kalau misalnya untuk apa namanya tadi mencocokkan itu data yang benar, itu teman-teman bisa langsung menghubungi Facebooknya Kesehatan Kecantikan NASA. Atau Gitu. nanti Nanti bisa kita langsung, juga chat. kami akan langsung chat langsung ke Yes. DM di Facebooknya. Teman-teman silahkan tunggu, nanti akan kami kabari dan kami hubungi ya. Ya. Oke. Gitu. Baik, mungkin ya. Kita Aduh, sudah ada di sedih. akhir sesi. Kita harus berpisah dengan Dokter Lupita. Dadah, Terima kasih Dok. semua ya dok. Dan juga kita harus berpisah dengan teman-teman semua. Tapi jangan sedih ya. Kita Iya. akan ada banyak webinar-webinar untuk next kedepannya ya. Ya, amin. Semoga kita masih ketemu ya dok ya. Masih lah. Nantilah. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua dan juga saya mewakili PT Natural Nusantara. Apabila selama berlangsungnya acara kami ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau mungkin ada candaan-candaan yang kurang masuk ya. Nah, itu semua hanya bercanda dan tidak serius ya. Iya. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang-orang sekitar kita. Oke.
Wow, Oke. Wait, ini ada yang nangis. Udah Dapat. telat ya. Iya. Gak apa-apa, nanti ini webinarnya akan di-save, teman-teman bisa nonton ulang dari awal sampai akhir. Jadi nggak perlu sedih ya, nggak perlu nangis. Baik. Mm-mm. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Terima dokter. kasih dokter. Kami berdua pamit undur banyak. diri. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Yeay, dadah semua. Congratulations.